Halo Sobat Koko Ganteng Motor, kali ini kita kedatangan motor Vario 125. Jadi keluhan dari pemilik motornya, mesinnya mudah panas dan juga ada rembesan oli pada setiap dia parkir di rumahnya. Setelah kita perhatikan, kita lihat dari bagian bawah itu ada rembesan oli. Jadi kemungkinan oli yang menetes di rumahnya itu disebabkan dari rembesan yang muncul dari yang kita lihat ini. Untuk memastikannya, langsung aja kita cek. Kita buka dulu box bagasi joknya ini. Setelah terbuka seperti ini, kita bisa melihat banyak sekali rembesan oli, terutama di bagian depannya saja dan juga di bagian bawah knalpot. Kemungkinan besar kebocorannya itu ada di bagian o-ring deksel atau tutup kopnya ini. Langsung saja di sini kita akan buka dulu tutup kop dekselnya. Sebelumnya kita buka dulu selang yang satu ini dan 4 baut. Di bagian bawah ada 2, di bagian atas juga ada 2. Untuk membuka bautnya itu teman-teman membutuhkan kunci T10. Langsung saja kita ke proses pembukaan baut kop dekselnya menggunakan kunci T10. Jadi teman-teman cukup buka keempat bautnya ini dan juga selang di bagian tutup kop dekselnya. Nah, setelah keempat bautnya terbuka, kita keluarkan perlahan. Gunakan kunci T untuk membantu mendorongnya keluar. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan di bagian o-ring atau karet tutup headnya itu ada retakan. Kemungkinan besar bocornya oli itu dari karet atau o-ring tutup dekselnya ini. Jadi dia udah retak akibat mesinnya yang udah terlalu panas. Jadi karetnya ini menjadi keras. Sini kita buka dulu. Saya akan tunjukkan retaknya itu ada di mana. Nah, di sini. Jadi rembesan olinya itu keluar dari bagian karet yang terpecah ini, guys. Nah, kalau kondisinya udah seperti ini, wajib karetnya ini untuk kita ganti dengan yang baru. Untuk spare part yang kita ganti di sini itu gasket tutup dekselnya atau karet tutup deksel dan juga oli mesinnya. Karena kita lihat di situ olinya sudah menetes, otomatis olinya pasti berkurang. Selanjutnya kita akan bersihkan rembesan olinya. Jadi mesinnya itu cepat panas, kemungkinan karena asap yang ditimbulkan dari oli yang bocor yang mengenai knalpotnya. Nah, di sini sudah kita bersihkan. Bagian di dekselnya juga sudah kita bersihkan. Jadi harus teman-teman perhatikan kebersihannya sebelum proses teman-teman melakukan pemasangan. Lanjut ke proses pemasangan.
karet kopdexelnya. Untuk pemasangan karet kopdexelnya itu gampang aja, tinggal teman-teman ikuti alur dari karet dexelnya sambil teman-teman tekan supaya dia masuk dengan pas. Nah, ditekan di semua bagiannya. Nah, setelah dirasa pas, kita akan oleskan lem silikon red atau lem merah. Kita oleskan di bagian sini, oleskan merata. Untuk bagian yang ada lubang itu teman-teman jangan oleskan ya, supaya jalur dari olinya itu tidak buntu. Untuk teman-teman yang nggak ada lemnya, langsung dipasang aja juga boleh. Tapi untuk lebih awetnya itu kita gunakan lem silikon red. Ini juga untuk mencegah supaya pada saat kita pasang itu lebih tahan panas. Di sini kita tunggu sebentar dulu sebelum kita pasang. Nah, untuk teman-teman yang membeli karet tutup kopdexelnya, pastikan di bagian ini, bagian lubangnya ini, di bagian karetnya itu harus ada lubangnya. Kalau nggak ada lubangnya, harus teman-teman lubangi sendiri supaya alur olinya itu tidak macet. Langsung kita pasang aja, pastikan masuk dengan pas dulu. Baru teman-teman tekan masuk ke dalam sambil memasukkan baut yang bagian bawah. Diputar menggunakan tangan terlebih dahulu. Sambil ditahan bagian tutup kopdexelnya. Teman-teman tahan sambil memasang bautnya. Itu supaya posisi karetnya itu tidak berpindah. Jadi pada saat kita menahan itu, posisi karetnya itu tidak naik atau tidak turun. Nah, setelah selesai, langsung teman-teman kencangkan saja. Bisa dikencangkan bagian atas dulu atau bagian bawah dulu secara menyilang, supaya karetnya itu ngepresnya itu pas. Untuk pengunciannya juga harus teman-teman pastikan terkunci dengan kencang. Kalau dia pengunciannya tidak kencang, bisa menyebabkan kebocoran terjadi lagi. Setelah selesai, selanjutnya pasang kembali selang yang ada di tutupnya ini. Nah, selanjutnya kita akan ganti olinya. Di sini kita bisa lihat takaran dari olinya ini apakah berkurang atau tidak. Setelah olinya kita buka dan kita takar olinya, di sini itu udah gak mencapai 800 ml lagi, sudah berkurang. Jadi kalau kita biarkan lebih lama lagi hal ini terjadi. Kalau dia rembes kita biarkan, lama kelamaan olinya bakalan habis dan bisa menyebabkan kerusakan di bagian mesinnya.
Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.